Di sana Benget alias Lilis memberikan segelas susu yang sudah dicampur dengan beberapa butir obat tidur. Ketika Abdul Qadir sudah tertidur, Benget langsung bergegas mengambil barang-barang berharga miliknya. Namun sayang ketika aktivitas tersebut belum selesai, Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang laki-laki yang bernama Benget Siaahan, berusia 38 tahun dan tinggal bersama dengan istrinya bernama Nur Sumiati di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok. Untuk menghidupi keluarganya, Benget ini berprofesi sebagai seorang PSK waria yang siap melayani para laki-laki hidung belang. Ketika menjadi waria di malam hari, ia mengganti namanya menjadi Lilis. Nah, meskipun Benget ini memiliki orientasi seksual yang berbeda, ia masih berstatus sebagai seorang suami yang sah dan tetap bertanggung jawab menghidupi istrinya. Di samping itu diketahui Benget memiliki seorang teman dekat yang bernama Hero Lamia, yang dikenalnya sekitar 5 bulan. Karena adanya kecocokan, ia dan Hero ini menjadi sangat-sangat dekat meskipun baru 5 bulan lamanya menjalin hubungan pertemanan. Sedikit informasi mengenai profil dari sahabat Benget alias Lilis. Hero Lamia berusia 28 tahun, merupakan seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Cimanggis, Depok. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Hero bekerja sebagai seorang pencuri spesialis kendaraan bermotor yang memang sudah handal dalam melakukan aksi-aksinya. Semua kejadian ini bermula pada perkenalan Benget dengan Hero Lamia, yaitu sekitar 5 bulan sebelum tragedi berdarah ini terjadi. Dari perkenalan tersebut, Benget dan Hero yang merasa sangat cocok akhirnya menjadi sering bertemu dan berteman dekat. Hubungan pertemanan di antaranya yang semakin dekat ini membuat Hero berani mengajak Benget untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Sebelum melakukan aksinya, Hero terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara melakukan pencurian. Di dalam instruksinya, Hero memberikan arahan bahwa orang yang akan dijadikan korban adalah para tamu yang menyewa jasa Benget alias Lilis. Selain itu, ia juga menjelaskan jika tamu-tamu yang akan dijadikan korban harus diajak menginap dan kemudian langsung dibius. Nah, ketika para tamu sudah tidak sadarkan diri, barulah mereka mencuri barang-barang berharga yang kemudian akan dijual oleh Hero ke para penadah. Mendengar arahan Hero yang ia nilai cukup mudah, membuat Benget menjadi bergairah. Benget yang memang kebetulan membutuhkan banyak uang untuk operasi ganti kelamin, serta menghidupi istrinya langsung mengiyakan ajakan dari Hero. Setelah mereka berdua ini sepakat, Benget pun memulai aksinya. Korban pertama dari Benget ini merupakan seorang pria yang memiliki sedan Timor. Namun, mereka masih awam dalam melakukan aksinya. Saat pria tersebut sudah dibawa ke sebuah penginapan yang berlokasi di Cilacap, Benget malah merasa tidak tega sekaligus takut ketahuan. Ia akhirnya mengurungkan niatan tersebut. Karena aksi pertama tersebut gagal dengan berbagai macam alasan, untuk lebih mematangkan aksinya, Benget pindah ke sebuah rumah kontrakan di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Nah, kepindahan Benget ke tempat yang baru ini bertujuan agar orang-orang tidak mengenalinya. Setelah mematangkan semua rencananya,
Ditambah dengan desakan dari Hiro yang semakin menjadi-jadi, Benget pun segera mencari korban baru. Hasilnya ia berhasil menjebak seorang pria bernama Abdul Qadir. Sedikit informasi mengenai profil dari korban. Abdul Qadir berusia 44 tahun merupakan seorang pria yang tinggal di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Diketahui Abdul Qadir ini telah menikah dan memiliki seorang istri serta anak. Namun meskipun telah berkeluarga, ia masih menjalin hubungan terlarang dengan Benget alias Lilis. Selama menjalin hubungan selama kurang lebih 2 bulan, Benget mengatakan jika Abdul Qadir ini selalu memberikan janji-janji manis kepadanya, seperti akan dibelikan mobil, diberi banyak uang, dan juga perhiasan. Dan yang paling membuat Benget senang adalah Abdul Qadir berjanji akan membiayai operasi ganti kelamin serta menjadikan Benget alias Lilis sebagai istri simpanan. Namun sayang janji tersebut hanyalah janji kosong belaka. Benget yang merasa kesal sekaligus marah kepada Abdul Qadir karena sering ingkar janji ditambah dengan desakan dari Hiro yang memaksanya untuk segera mendapatkan korban pun akhirnya memutuskan untuk menjadikan Abdul Qadir sebagai target. Dan sekedar informasi ya guys, karena kasus yang sudah lama dan minim juga informasi yang tersedia, saya tidak bisa menemukan tanggal yang pasti untuk kronologi kejadiannya. Jadi saat itu di tahun 2002, Benget dan Hiro melancarkan aksinya di hari yang telah ditentukan. Abdul Qadir yang sudah masuk perangkap diajak Benget ke sebuah penginapan yang berada di Puncak Bogor. Di sana Benget alias Lilis memberikan segelas susu yang sudah dicampur dengan beberapa butir obat tidur. Ketika Abdul Qadir sudah tertidur, Benget langsung bergegas mengambil barang-barang berharga miliknya. Namun sayang ketika aktivitas tersebut belum selesai, Abdul Qadir keburu bangun sehingga Benget pun menjadi panik. Di tengah-tengah kepanikannya, Benget memutuskan untuk membunuh Abdul Qadir dengan cara mencekiknya hingga tewas. Kepanikannya itu malah semakin menjadi-jadi ketika mengetahui jika Abdul Qadir benar-benar sudah tewas. Hiro yang ketakutan melihat kejadian tersebut pun memutuskan untuk keluar dan menjual sepeda motor milik Abdul Qadir. Sedangkan Benget alias Lilis memilih untuk tetap bertahan di penginapan tersebut untuk memikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan jejak. Sementara itu setelah berhasil menjual sepeda motor milik korban, Hiro bergegas kembali ke penginapan tersebut sambil membawa sebuah mobil taksi. Sesampainya di penginapan, Benget langsung mengutarakan ide untuk menghilangkan jejak korban yaitu dengan memutilasi. Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung memutilasi Abdul Qadir menjadi 14 bagian. Pertama-tama Benget memutilasi bagian kepala hingga terputus. Kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian lengan kanan dan juga kiri. Kedua lengan tersebut selanjutnya dipotong menjadi 3 bagian per masing-masingnya. Setelah itu dilanjutkan memotong bagian kaki kanan dan kiri. Sama seperti bagian lengan tadi, bagian kedua kaki dari Abdul Qadir juga dipotong menjadi 3 bagian per masing-masingnya. Benget mengaku bahwa selama proses mutilasi tersebut berlangsung, ia hanya membayangkan sedang memotong-motong ayam saja. Setelah aksi tersebut selesai, Benget langsung memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam 5 kantong plastik yang berbeda. Kantong plastik tersebut selanjutnya dimasukkan ke bagasi mobil taksi yang Hiro bawa. Kemudian Benget memintanya untuk membuang potongan-potongan tubuh tersebut. Nah, karena Hiro bingung hendak membuang kemana, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mobil taksi itu di halaman sebuah rumah makan yang berada di puncak. Pada 22 Juni 2002, seorang pemilik kantor yang berada tidak jauh dari rumah makan tersebut mencium bau yang sangat menyengat dan tak kunjung hilang. Dengan rasa penasaran, ia pun mulai mencari asal bau tersebut dan akhirnya mengarah ke bagasi mobil taksi yang berada di halaman rumah makan.
Ia bersama dengan beberapa warga lainnya pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang keberadaan taksi tersebut. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun langsung mendatangi lokasi itu. Sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung membuka paksa bagasi taksi itu dan menemukan 5 kantong plastik besar yang berisi potongan-potongan tubuh manusia. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP. Di dalam penyelidikan, pihak kepolisian yang menggeledah taksi tersebut menemukan surat-surat dan identitas yang kemudian mengarahkan mereka kepada sosok Hero Lamia. Di hari yang sama, pihak kepolisian langsung menangkap Hero Lamia dan Benget di rumah kontrakan di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Mereka pun langsung digiring ke Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Benget mengakui jika dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan itu. Untuk motifnya, Benget mengaku jika ia merasa sakit hati sekaligus kesal dengan Abdul Qadir karena terus-menerus mengingkar janji. Selain itu, ia juga mengaku jika dirinya sangat membutuhkan uang untuk mewujudkan keinginannya, yaitu operasi ganti kelamin. Persidangan untuk kasus ini digelar pertama kali di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor. Di dalam persidangan tersebut, Benget mengaku bahwa awalnya ia tidak merencanakan pembunuhan tersebut. Ia dan Hero hanya berencana untuk menguras habis harta benda milik Abdul Qadir saja. Dan pada 19 Maret 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Benget Siahaan. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sedangkan vonis untuk Hero Lamia adalah vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.